Ini Kak, ini dulu ya Kak, simpan dulu ya. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati seluruh staf senior, guru besar yang hadir dalam acara mingguan Tanya Apa Saja bersama dari Departemen Psikologi FK UNER, dan hari ini kita akan membahas mengenai tema yaitu terapi atau penanganan intensif pada obstetri oleh Pokja ICU atau perawatan intensif dari Opjin. Dan telah hadir di tengah kita yaitu guru kita semuanya, Profesor Dr. Eri Gumilar, dan juga nanti dimoderatori oleh Dr. Ernawati, dan juga nanti juga ada dari Dr. Bayu Priangga SPOG. Maka seperti biasa sebelum mulai kita persilahkan kepada Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER, kepada Dr. Brahmana Iskandar. Kami persilakan untuk memberikan sambutan untuk tanya apa saja edisi feto maternal minggu ini. Silakan kepada Dr. Brahmana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Prof. Eri Gumilar, kemudian moderator Dr. Ernawati, dan Dr. Bayu Priangga. Pagi ini topiknya perawatan intensif pasien-pasien obstetri. Ya, berarti bukan yang lain tidak intensif ya, semua intensif sebetulnya dirawatnya ya. Cuman sisi intensifnya apa nanti monggo bisa ditanyakan karena ini adalah ilmu kita ke depan. Karena itu adalah pasien-pasien kita, mungkin kita yang lebih tahu, tetapi kita harus belajar ilmu intensifnya. Tidak terasa ini sudah ke yang 117 ya, Dr. Seto ya. Jadi ini tidak pernah putus selama tidak ada kondisi luar biasa, selama tidak libur, setiap hari Rabu login jam 10 sampai 11, kita silaturahmi dan kita dapat ilmu dari para pakar-pakar multidisiplin. Sekali lagi terima kasih dan saya juga apresiasi kepada semua partisipan dan banyak dari partisipan itu partisipan tetap begitu ya. Ada yang biasanya langganan begitu muncul sudah ada pertanyaan itu ya. Itu biasanya sudah ada itu salut dan apresiasi. Sekali lagi terima kasih, semangat semua, sehat selalu semua meskipun sudah hidup tanpa masker ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bagaimana selaku Ketua Departemen, dan monggo seperti biasa kami persilakan pada seluruh peserta bila ingin mengajukan pertanyaan bisa memanfaatkan kolom atau fitur Q&A atau bisa juga melalui kolom chat atau juga berkenan untuk berdiskusi langsung dengan kedua narasumber dan juga moderator kita hari ini melalui raise hand. Bisa diaktifkan raise hand-nya, nanti bisa berdiskusi langsung, kami tampilkan videonya. Seperti biasa nanti mungkin akan ada paparan singkat baik dari kedua narasumber yang akan dibantu oleh moderator. Kepada moderator Dr. Ernawati kami persilakan. Monggo Dok. Terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini kita bertemu lagi dengan semua sejawat di Indonesia ya. Pagi ini kita akan berbincang dengan Prof. Eri Gumilar dan Dr. Bayu. Terima kasih Dr. Brahmana yang sudah memfasilitasi untuk acara tanya apa saja ini yang selalu dinanti setiap minggunya. Matur nuwun Dr. Brahmana. Jadi topik kita pada hari ini itu sangat menarik, bagaimana perawatan intensif pada kasus-kasus obstetri. Mungkin nanti ada banyak hal yang bisa kita diskusikan di forum ini.
tentang bagaimana perawatan intensif pada obstetri. Mungkin sejawat-sejawat punya pengalaman atau ada hal yang ingin ditanyakan. Mungkin nanti Prof. Eri dan Dr. Bayu juga akan memaparkan mungkin kebaruan apa yang bisa dilakukan pada perawatan intensif di bidang obstetri. Baik, sebelum nanti kita mulai tanya jawab, Prof. Eri dan Dr. Bayu akan menyampaikan highlight-nya, kira-kira apa yang akan kita harus ketahui tentang perawatan intensif pada obstetri. Yang pertama, monggo Prof. Eri, kami persilahkan untuk menyampaikan. Oh, Dr. Bayu dulu. Baik, Dr. Bayu, monggo Dr. Bayu menyampaikan highlight-nya tentang topik kali ini. Terima kasih, Dr. Erna. Izin saya akan membuatkan sedikit intermezzo untuk sekitar kurang dari 10 menit, sedikit paparan tentang perawatan intensif mengenai pasien obstetri ini. Ya, selamat pagi, Prof. Dr. Salam hormat untuk para guru kami, senior dan senior sekalian. Terima kasih atas kesempatannya ini. Di sini kami akan membawakan sesuatu hal baru, yaitu Pokja ICU, di mana Pokja ini merupakan suatu pokja dari Pogi yang baru, yang tujuannya utamanya adalah untuk mengatasi salah satu masalah nasional kita, yaitu menurunkan angka kematian ibu. Dan Prof. Eri Gumilar sebagai Ketua Pokja sedang merancang suatu terobosan baru terkait perawatan intensif yang saat ini sedang berjalan. Sebagai pendahuluan, angka kematian ibu di Indonesia ini terdata mulai mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun angka tersebut masih di atas target SDGs, yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup. Dan penyebab utama kematian ibu masih dipegang oleh 3 penyebab utama, yaitu perdarahan, preeklamsia, dan infeksi. Namun ada satu pendatang baru yang mulai muncul karena kemajuan ilmu dan teknologi, yaitu penyakit jantung dalam kehamilan. Dan data dari Kemenkes sendiri, sekitar 5-6 tahun sebelumnya ini, sebagian besar kematian itu terjadi di rumah sakit, yaitu 77%. Dan mengacu pada waktu kematian menurut selama perawatan, lebih didapatkan sebagian besar pasien tersebut meninggal pada perawatan lebih dari 48 jam. Hal ini menunjukkan bahwa selain pengambilan keputusan yang tepat, diperlukan pula perawatan adekuat setelah tindakan yang dilakukan, terutama pada pasien-pasien kondisi kritis. Dan maka dari itu dibutuhkan perawatan secara komprehensif yang terdiri dari tim multidisiplin. Dan menurut definisi sendiri, intensive care medicine adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan life support pada pasien-pasien kritis. Dan pada pasien obstetri sendiri ini khususnya pada pasien wanita hamil maupun juga postpartum. Sehingga diagnosis awal dan penanganan yang akurat ini pada pasien obstetri dapat mencegah morbiditas yang berat. Dan kita tahu seperti sebelumnya, itu tingkat perawatan pada rumah sakit ini dibagi menjadi 3, yaitu yang tingkat pertama adalah bangsal, di mana hal ini diperuntukkan pada pasien-pasien dengan resiko rendah. Satu tingkat di atasnya adalah HCU atau High Care Unit. Ini diperuntukkan pada pasien-pasien yang masih memerlukan monitoring berkala, dan biasanya pasien tersebut masih memerlukan support organ tunggal, seperti oksigen masker ataupun yang lainnya. Dan tingkat teratas yaitu ICU, Intensive Care Unit, di mana ruangan ini mengacu pada pasien yang membutuhkan bantuan hidup atau life support, yang biasanya sebagian besar pasien ini memerlukan ventilator. Dan kemudian ada kasus obstetri di sini, bahwa perawatan kritis obstetri itu tidak hanya terpaku pada perawatan oleh seorang ahli saja, namun hal ini harus dilakukan dengan pendekatan tim interdisiplin untuk perawatan yang optimal pada pasien-pasien tersebut. Tim tersebut termasuk intensivis, nefrologis, kardiologis, dan lain sebagainya. Namun kita sebagai obstetrikus yang mengetahui pasien tersebut dari awal, ini juga tidak boleh tinggal diam, karena kita tahu secara fisiologi wanita ini terjadi perubahan yang mungkin tidak terpikir oleh ahli lain. Jadi perawatan yang diberikan harus terintegrasi dengan ahli lainnya untuk mengupayakan yang terbaik untuk pasien tersebut. Dan dari sini kita tahu bahwa pasien dengan kondisi tertentu ini datang, kita sudah harus bisa memutuskan bahwa pasien ini memerlukan perawatan seperti apa. Apakah di bangsal, kamar operasi, labor room, atau kamar bersalin, ataukah pasien tersebut juga memerlukan perawatan di ICU. Sehingga kita dapat melihat bahwa perawatan di intensif sendiri bisa datang dari mana saja, baik itu dari kamar operasi dari kamar operasi, pasien pas melahirkan dari kamar bersalin, maupun dari bangsal.
Maka dari itu, dari sini kita sebagai orang klinisi mempunyai tanggung jawab juga pada pasien tersebut saat antepartum, intrapartum, postpartum, dan baik itu sebelum dan setelah masuk ICU. Kemudian siapa saja yang membutuhkan perawatan ICU, ya antara lain yang pasti, yang pertama adalah pasien tersebut memerlukan bantuan hidup, dan terutama di sini mungkin ventilator, monitoring intensif, dan terapi agresif seperti ECMO atau CRRT, yang mungkin kemarin pada saat COVID-19 hal ini banyak dilakukan di ruangan intensif. Dan kemudian perbedaan antara high care unit dan ICU sendiri, high care unit adalah ruangan yang diperuntukkan pada pasien-pasien dengan kondisi stabil pada beberapa aspek. Contohnya seperti pasien-pasien yang masih memerlukan masker oksigen, pasien pos HPP yang masih memerlukan monitoring, atau pasien-pasien pos operasi di mana kita masih belum bisa memastikan bahwa kondisi pasien tersebut sudah stabil 100%. Dan HCU ini berada satu tingkat di bawah ICU. Sedangkan ICU ini diperuntukkan bagi pasien-pasien dengan kondisi kritis atau tidak stabil, terutama didapatkan masalah pada airway, breathing, dan circulation yang masih membutuhkan life support, seperti pasien-pasien di dalam paru, post-eklamsia, pasien penurunan kesadaran, ataupun pasien-pasien yang masih memerlukan support inotropik seperti adrenalin dan norepinephrine yang diperkirakan memburuk dalam waktu yang cepat. Dan di ICU ini merupakan wilayah tim multidisiplin yang terintegrasi secara komprehensif dengan satu tujuan, yaitu memberikan terbaik untuk pasien tersebut. Dan ini adalah sebuah jurnal tentang keperluan perawatan kritis maternal yang diangkat oleh intensivis yang menjelaskan bahwa diperlukannya suatu ruangan intensif care khusus untuk pasien obstetri, di mana terlihat bahwa didapatkan hampir 49% atau hampir setengahnya itu mengatakan ada keterlambatan 30 menit yang diberikan untuk pelayanan perawatan pasien kritis, obstetri khususnya. Dan mayoritas dokter kandungan sangat mendukung ICU khusus kebidanan ini. Nah, berikut perawatan intensif pada pasien obstetrik, di mana indikasi ini bisa didapatkan dari komplikasi langsung kehamilan, seperti perdarahan, preeklamsia, maupun komplikasi yang tidak langsung, dan saat ini yang sebagian besar disebabkan itu adalah oleh karena penyakit jantung. Dan di sini kami sedikit menyinggung dan sekaligus mengingatkan tentang perubahan anatomi dan fisiologi pada kehamilan, bahwa sebetulnya pasien obstetri ini merupakan suatu kondisi yang khusus yang membuat perbedaan dengan pasien non-obstetri lainnya. Dan ini merupakan tanggung jawab kita yang dimana kita lebih mendalami proses yang terjadi pada pasien ini. Dan ini merupakan sebagian kecil proses yang terjadi perubahan yang terjadi pada sistem kardiovaskular, paru, ginjal, GI tract, maupun hematologi. Dan proses ini yang mungkin dapat membuat komplikasi yang lebih berat pada pasien-pasien obstetri. Demikian sedikit pembuka diskusi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya Dr. Bayu. Jadi kita dari paparan Dr. Bayu itu kita sudah memahami pasien-pasien apa kira-kira yang perlu perawatan di ICU, kemudian bedanya dengan HCU apa, dan perbedaan dengan perawatan di ward apa, sehingga nanti kita bisa berdiskusi kira-kira pasien-pasien mana yang perlu kita lakukan perawatan di ICU. Prof. Eri, mungkin ada tambahan, Prof? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya bisa kedengaran ya? Kedengaran, Prof? Kedengaran di seluruh Nusantara. Nusantara bagian timur, bagian barat. Mudah-mudahan yang di timur itu Dr. Amirullah. Yang di barat, paling barat Dr. Slamet. Mudah-mudahan ada di situ ya. Terima kasih pada Ketua Departemen, Ketua POGI, tapi sekarang sudah, nah ini calon Ketua POGI Pusat, Dr. Brahmana. Jadi memberi kesempatan kepada kami, ya. Jadi saya, Dr. Bayu, pada pagi ini, terima kasih Dr. Bayu, 10 slide-nya saya kira, waduh, sudah jelas sekali. Mudah-mudahan, tapi jelas bagi kita. Terima kasih Dr. Brahmana sekali lagi. Wah, ini sudah muncul di sini atas kesempatan untuk kami tampil dengan materi Pokja ICU, Opjin, tidak lengkap. Mungkin terakhir waktu kita ketemu di ini ya, Dr. Brahmana ketemu di Solo, Pak Jogja, di Jogja ya, bahwa Dr. Brahmana Pak Heri harus
ini harus diperkenalkan melalui tas acara ini, Pak, tim Pokja Opjin ini. Jadi teman sejawat sekalian, ini hal yang baru, sebenarnya sih baru tapi stok lama, yaitu pekerjaan di intensive care. Ya. Jadi ada 4 poin di filosofi. Saya tidak akan presentasi dengan slide, sebab tadi Dr. Bayu sudah cukup sekali mengantar. 4 poin itu, pertama adalah kita ini harus sadar ya, bahwa we are as the patient owner. Ibu hamil itu pasien kita ya. Jadi jangan sampai kita cuma operasi aja terus kita tinggal. Kemudian sudah ditelepon oleh OK yang lain, dok sudah siap di sini. Wah ini tanpa memperhatikan pasien itu post-op-nya bagaimana ya, bagaimana keadaan intensnya. Jadi intense care, jadi pasti dia setelah post-op. Kemudian yang kedua juga keadaan yang disebut high care. Jadi Dr. Bayu sudah jelas sekali membedakan what is the difference between intensive care and high care. Ya. Jadi kalau intensive care pasti 3 hal tadi, kesadaran, hemodinamik, ya, sama pernafasan itu belum steady, ya, belum settle. Nah, disitulah perlu intensif. Kalau sudah steady, baru dia pindah ke ruang yang lain. Itu yang disebut high care unit. Jadi sebenarnya high care unit itu tidak boleh jauh-jauh dari intensive care. Sebab sesuatu kalau balik lagi nanti menjadi jelek, itu harus balik lagi ke intensive care. Ya, ini kebetulan ada Dr. Rossi nih, baru datang. Baru kemarin diskusi, pasiennya sudah dibilang baik, katanya kok ada perdarahan baru lagi 200 cc pindah ke intensive care, terus mau dibuka. Poin nomor 1, poin yang nomor 2, nah saya Dr. Nugraha, jadi onkologis dari Ujung Pandang, dan Dr. Bayu itu mendapat tugas dari POGI Pusat, Prof. Yudi, di dalam Pokja, kelompok kerja intensive care Opjin, ya itu nomor 2. Kemudian yang nomor 3, ini sudah sejak bulan Juli tahun lalu di Jakarta, pada waktu rapat, kita sudah mulai kerja. Jadi kita sudah dokumen sudah, tim sudah, kemudian akan menuju ke pelatihan. Pelatihan tapi dimulai dari we just start by the small thing first. Jadi dari inner club dulu, yaitu 7 orang dulu. Kemudian setelah itu baru meluas ke 14 PPDS. PPDS itu maksudnya teaching hospital yang mendidik PPDS 1. Jadi 14 center ada di Indonesia. Jadi demikian pelatihan itu. Itu poin nomor 3. Poin nomor 4, ya, kerja di intensive care, baik pun di high care. Dr. Bayu tadi pada slide-nya bagus sekali, slide nomor 6 tadi ya. Kita sudah tidak bisa lagi bekerja, ya, no more to be a single fighter. Sudah tidak bisa lagi. Harus kerja tim. Ya. Jadi pasien-pasien ibu hamil, pasien-pasien onkologi di sini ya, namanya kan juga Opjin. Jadi ginekologi itu ada onkologi, tadi sudah Bayu ngasih contoh, ada molar, kemudian kehamilan ektopik, kemudian ovarial karsinoma. Selain yang obstetrik tadi, ya, yang menonjol sekali, penyebab langsung tingginya angka kematian ibu kita ya dari preeklamsi, perdarahan, dan the new saddler. Sekarang lebih populer the newcomer. Ini the newcomer ini what is? They are just stand very slightly behind preeclampsia and bleeding. Who are they? Penyakit jantung pada kehamilan, kemudian autoimun pada kehamilan. Jadi tadi kita tidak akan bisa bekerja sendiri lagi sekarang.
harus ada anestesi, kardiologis, kemudian juga ini harusnya tadi Bayu juga sudah itu microbiologist masuk di sini, gizi ya. Dan anestesiologi pun ya, karena saya di Dr. Stomo ini kalau setiap Selasa ini mesti visitor di ICU, anestesiologist ya, they are transparent, anesthesia. They need us. Kenapa? Sebab anestesi itu juga pengen tahu apa sih adaptasi maternal itu. Jadi ini adalah ibu hamil. Merawat intensif ibu hamil itu sudah look to be different absolutely between pregnant and beyond pregnant. Nah, itu sudah beda sekali. Jadi kita ini yang obstetrik ginekologi itu mengetahui bagaimana maternal adaptation. Once the woman becoming pregnant, everything just look different and changing. Itu dia. Itu menyebabkan perawatan intensive care pun menjadi unik di sini. Jadi 4 poin tadi itulah. Mudah-mudahan ini saya juga Anda yakin dengan pendahuluan ini begini, terus ini paham teman-teman ya. Tapi kalau saya sederhanakan ya, jangan lupa kalau habis operasi, itu tetap perhatiannya itu pasien Anda di intensif itu bagaimana, safe apa enggak. Ya. Kemudian kalau sudah safe, dia harus masuk ke high care unit, kemudian baru dia masuk ke ruang, katakanlah, di sini dari Dr. Somo, ruang bersalin, ruang apa, nah itu baru dia sudah aman betul. Mungkin saya sampai di sini aja dulu, Dr. Erna. Silakan nanti kita buka diskusinya. Saya bersama Dr. Bayu, siap untuk sharing. Terima kasih Dr. Erna. Iya, matur nuwun sangat Prof penjelasannya. Jadi ini pokja baru di POGI ya tentang perawatan intensif. Seperti tadi apa yang disampaikan Prof Eri. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah selesai kemudian pasien kita ternyata masuk intensif, kita rasanya itu wah itu sudah bukan kewajiban saya lagi gitu. Padahal kita yang membuat gara-gara ya. Kita yang melakukan tindakan. Kemudian ternyata pasiennya masuk intensif, habis itu kita ya udahlah sudah ada yang menangani, lalu kita udah ini aja apa namanya santai-santai. Nah, mungkin di sini juga hadir guru-guru saya, ada Dr. Agus Sulistiono, ada Dr. Aditya Warman. Mungkin nanti kalau ikut menambahkan atau memberi masukan juga monggo kami persilakan ya Dok. Ini ada satu pertanyaan dari Anonymous Attendee. Selamat pagi dokter, mohon izin bertanya terkait perawatan pasien di ICU untuk DPJP utama sebaiknya dari intensivis atau OBGYN. Apakah OBGYN yang dapat menangani harus memiliki sertifikasi khusus untuk menangani di ICU seperti diwajibkan FCCS atau mengambil fellow atau kuliah terkait ICU? Nah, ini terkait apa yang disampaikan Prof. Eri tadi ya. Jadi sebetulnya haknya siapa sebagai DPJP atau pengendali pasien yang utama di ICU ini? Mungkin ya Prof. Eri dulu atau Siapa identifikasi si questioner ini siapa ini? Nah, ini anonymous, Prof. Waduh, anonymous. Kalau boleh tahu kan sekarang zaman artificial intelligence, right? The world becoming smaller and smaller. There is no hiding from something. Siapa ya? Boleh tahu siapa penanyanya? Ini saya senang sekali. Ini pertanyaannya bagus ini. Halo. Kok bisa anonymous tuh? Iya, kalau yang pertanyaannya bagus sekali, mungkin bisa raise hand ya, jadi bisa diskusi langsung, mungkin pengalaman pribadi atau usulan. Pertanyaannya bagus loh, betul bagus, secara jujur. Ya silakan Dr. Bayu, bisa itu nanti kita sama-sama. Terima kasih. Pertanyaannya itu kira-kira arahnya itu siapa DPJP-nya, kemudian apakah disiplin ilmu ini bisa, nah ini dia sudah mulai to be attractive. Dia bisa fellowship tadi ya, Dr. Erna ya. Berarti ini sudah menunjukkan something one or two, what is just more than it. Ya, silakan Dr. Bayu. Terima kasih Prof. Izin kami jawab Prof. Jadi memang ini dilema antara apabila pasien DPJP utama pada pasien-pasien dengan kondisi kritis ya. Tapi yang seperti kita tahu bahwa Pokja ICU ini memang bertujuan untuk meluruskan kembali bahwa
pasien-pasien obstetri dan ginekologi ini sebenarnya dari awal sudah kita tangani. Jadi kita sudah tahu kondisi pasien dan perjalanan penyakit pasien sebelumnya. Setelah itu, walaupun pasien tersebut sudah masuk ICU ataupun mau dilakukan perawatan intensif lainnya, hal ini kita tidak boleh diam juga itu. Dan untuk di rumah sakit sendiri memang dikarenakan suatu birokrasi ataupun suatu tugas tertentu oleh seorang DPJP, tapi DPJP utama itu sebaiknya dari Obgyn seperti itu. Karena tetapi yang perlu diketahui bahwa ruang ICU sendiri ini bukan istilahnya seorang single fighter, seorang intensivis saja seperti itu. Jadi kita sebagai DPJP utama, kita yang tahu pasien tersebut, kita juga punya andil dalam merawat pasien tersebut. Baik itu saat sebelum masuk ICU maupun setelah masuk ICU. Ya, saya tambahkan. Halo. Iya, Prof. Monggo, Prof. Nah, jadi begini. Ini alhamdulillah saya dapat pengalaman waktu tahun 1991 saya sekolah di Kobe, ya, di Jepang. Kobe 60 kilometers from what is the second capital of Japan? What is it? Second capital of Japan. After Tokyo. No, Tokyo is the first one. The second is 60. Osaka. Osaka, right. Ya. Jadi waktu saya sekolah di Kobe, itu saya heran melihat di sana itu ya. Kobe Teaching Hospital, apa yang heran sesuai dengan topik kita ini, itu mereka Obgyn punya poli sendiri, punya VK sendiri, OK sendiri, ya. Kemudian sama perawatan intensif care sendiri, itu dia, ya. Satu. Kemudian yang kedua, who are they working in the space? Nah ini dia. Itu mereka yang kerja. Jadi resident and trainee-nya, PPDS-nya yang kerja. Lalu di mana itunya anestesinya? Anestesi itu adalah dokter tamu. Nah itu bedanya ya. Ini maaf ya, saya ada di Dr. Stomo ini. Ya. Jadi barang mainan itu miliknya Obgyn. Ventilator itu tidak ada masalah. Ya. Cara masangnya tidak ada masalah sebab sudah ada para medis yang memang memasangkan itu. Yang penting ilmunya ventilator itu kita tahu. Apa itu PIP, apa itu CPAP, kemudian apa itu FiO2, ya. Kita tahu sampai ke ventilasi. Nah, jadi kalau pertanyaannya, what is your question now? Just who will be, ya. Kalau di bahasa Indonesia itu adalah DPJP, ya itu memang harusnya Obgyn. Seperti Dr. Bayu katakan. Tetapi kita sekarang di Dr. Stomo, ya. Dan saya kira juga di rumah sakit yang lain, itu memang anestesi seharinya. Nah, tapi itulah what is the reality we see today in daily life, right? Just a suggestion from us, but not to be determinants what it should be done for the patient. Karena dia yang DPJP. Itu dulu ya filosofinya. Tapi menurut saya nanti suatu saat akan terus berjalan sesuai dengan disiplin ilmu. Ya, whatsoever the philosophy is, we are working in teamwork. Jadi bekerja dalam kerja tim. Itu nomor satu. Terus nomor dua, pertanyaan Anda tadi menyinggung fellowship ya, betul ya? Nah, ini tolong sudah di-share ini. Nah, ini gambar ini sekarang di screen ini adalah dari Menteri Kesehatan ya. Jadi bahwa intensive care itu dibutuhkan di sini ya. Anda baca sudah ya? Oke. Okay. Belum keluar gambarnya. Belum keluar, coba. Ya, asisten saya. Share screen. Sebentar ya. Ini. Sudah tuh. Sudah. Oh ya. Ya, Sudah ya. Pak Jadi ini SK sudah jelas ya. Bahwa ICU itu perlu. Malah nanti Pogi Pusat ini mendelegasikan ke kami itu tidak saja di rumah sakit pendidikan ya,
PPDS kita kalau tidak salah 14 atau 15 center. Center yang terakhir itu kalau tidak salah Lampung ya. Jadi artinya sudah bisa menerima, bukan Lampung, Purwokerto mungkin bisa mendidik gitu. Ya, kemudian akan terus sampai ke rumah sakit tipe B ya. Dengan begini ya, bahkan ini mungkin tipe C. Jadi di mana seksio dikerjakan itu ruang intensif itu harus ada, begitulah prinsipnya. Baik, saya melanjutkan ke pertanyaan kedua mengenai fellowship ya. Coba atau kembali aja ke slide-nya Dr. Bayu. Dr. Bayu, coba diperlihatkan slide Anda tadi yang definisi maternal intensive care dan juga who need intensive care. Itu ada tuh slide Anda. Jadi ini artinya pertanyaan fellowship ini ya, di luar negeri, saya kira yang paling gampang ya di Malaysia yang saya lihat ini, karena saya sering kontak sama dia, bahwa di sana itu seorang feto maternal dia sudah expert di dalam tadi yang saya contohkan seperti di Kobe di Jepang tadi. Jadi ada itu fellowship-nya di sana. Ada fellowship-nya. Ya, jadi jawabannya itu ya memang di luar negeri demikian sudah berkembang. Ya. Dan perkembangan terakhir di tanah air kita, jadi waktu 1 Maret yang lalu kami dengan FCCS dan juga perkumpulan Prediksi, dokter anestesi yang khusus untuk intensif ya, itu kita mengembangkan ini. Kedepannya juga akan memikirkan fellowship. Nih, ya demikian Dr. Erna. Ya, Boleh dong sekarang tahu namanya siapa penanyanya ini. Penanyanya siapa ini, Prof. Heri bertanya ini. Ini yang bertanya tadi tetap anonimus, nggak Anonymous. menunjukkan jati diri, Prof. Biar penasaran. Prof. Oke. Jadi memang seperti yang disampaikan Prof. Heri tadi, saat ini regulasi yang berlaku di kita itu DPJP utamanya intensivis. Jadi kita akhirnya memang seolah-olah pada saat pasien itu berada di ICU kita itu tidak memegang peranan. Jadi lebih banyak intensivis yang berperan di situ. Dan kecuali kalau misalkan ada sesuatu tindakan yang kita perlu lakukan, baru kita akan ikut melakukan. Nah, tapi semua perawatan pasien selama di ICU itu lebih dikerjakan oleh intensivis. Mudah-mudahan dengan adanya tadi PP ya, peraturan pemerintah tadi ya, Prof. Jadi mungkin nanti ke depannya itu bisa membawa angin segar bahwa kita itu yang di Objin itu juga dapat ikut berperan di ICU sebagai DPJP. Ini pertanyaan yang berikutnya, Prof, itu dari Dr. Intan Renata. Pagi, Prof, Dok mau tanya untuk perawatan pasien PEB, apa wajib butuh ICU seperti ketentuan di Protap zaman saya PPDS dulu, atau bisa di ruang ranap biasa karena ada juga vaskes yang merujuk pasien PEB dengan keterangan ICU penuh. Jadi apakah wajib di ICU? Bayu. Iya, Prof. Silakan, Dr. Bayu. Karakteristik, iya. Terima kasih, Dokter. Memang karakteristik pasien PEB ini bermacam-macam. Tapi menurut dari tipenya sendiri, PEB ini memang ada 2 hal, yaitu dari early type atau late type gitu. Nah, bagaimana pasien-pasien yang memerlukan ICU, yaitu pasien-pasien yang memerlukan bantuan hidup atau life support, seperti pasien PEB dengan edema paru. Dan ini biasanya dari tipe yang early type, seperti itu. Namun ada pasien-pasien dengan PEB dengan kondisi yang lebih stabil, itu dan mungkin dengan high care unit saja insya Allah sudah cukup. Nah, itu memang ini kembali ke klinis lagi. Jadi apakah pasien tersebut memerlukan ICU atau HCU atau juga perawatan intensif seperti biasa. Ya, terima kasih Dr. Bayu. Jadi jawaban Dr. Bayu memang tidak semua kasus, tetapi pasien preeklamsi itu berpotensi untuk mengalami perburukan sehingga pasien-pasien
preeklamsi itu membutuhkan backup ICU gitu. Mungkin Prof. Eri ada tambahan, Prof? Ya, saya setuju. Jadi hati-hati ya, preeklamsi ya. Jadi preeklamsi berat. Kita definisi yang terkini sekarang sudah definisinya apa definisi preeklamsi. Tidak ada lagi preeklamsi ringan, berat, tidak ada lagi. Ya, jadi yang disebut berat di sini ini sudah mengalami komplikasi. Kita coba ya. Definisi preeklamsi sudah terpenuhi. Ya, hipertensi, dan kemudian jangan lupa ya, kemudian nah ini 32 weeks, 32 minggu. Jadi nah ini konsep. Disinilah salah satu komplikasi yang sudah dengan ICU masih ya. Tahun Langudim sama Dokter Gala di sini. Data ya, mulai dari sistem sudah setengah 20 konsultasi positif, kemudian torak foto Langudim, terus blood gas, asidosis. Lah, pertanyaan Anda, apakah memerlukan ICU? Jelas ini dia. Ya, kemudian kita terminasi. Ya, whatsoever gestation week without regarding. The first thing that should be taught here is maternal safety. Ibunya yang diselamatkan. Umur kehamilan kita sudah tidak pandang lagi. Ya, orangnya sudah menggeh-menggeh. Nah, ICU di sini. Ya, kenapa? Jelas, pertama sesar, kemudian yang kedua ventilator langsung dipasang, pasti itu ICU. Ya, albumin diperbaiki, semua kerjanya simultan. Ya, kemudian baru masuk furosemid. Ya, tapi sebelumnya kalau bisa dopamin masuk. Tujuannya untuk meningkatkan renal plasma flow. Ya, jadi dengan albumin yang di atas 3, renal plasma flow ditingkatkan, furosemid akan bekerja mengeluarkan semua cairan. Ya, kalau tidak nanti hati-hati, malah bisa cairan keluar dari paru pindah ke otak nanti. Jadi pertanyaan Anda membutuhkan ICU? Ya. Nah, hanya saya mencoba memahami kondisi Anda di daerah, Dr. Erna. Saya tambahkan sedikit ya. Sebab di daerah ini jelas Anda yang the frontier, ya, pertama kali yang akan menemukan kasus ini. Gimana ini? Saya kirim apa enggak ini? Atau Anda merawat konservatif preeklamsi. Lah, ini bisa jadi masalah ini. Jadi ini tantangan kita ke depan. Tetapi dengan memahami konsep ICU, eye care unit, Anda lebih paham lagi ini. Oh, pasien preeklamsi berat seperti begini ininya. Bisa perubahannya ini. Ya. Jadi silakan tempat Anda bekerja itu ya, mulai dari bawah bekerja dengan tim, kemudian usul ke direktur, ya. Apalagi nanti itu rumah sakitnya sudah tipe B, ya, timnya harus dibentuk. Pasti tim B, rumah sakit tipe B itu sudah ada ventilator. Berarti bisa meringankan kita yang kerja di tipe A dan bisa juga menyelamatkan pasien. The faster, the better. Coba kalau pasien itu harus dikirim lagi, tadi Dr. Bayu pada slide nomor 3 itu kan sudah tertulis bahwa kematian di rumah sakit terutama setelah 48 jam, tapi juga tidak sedikit yang 0 sampai 24 jam. Who are they? We call is death arrival. Nah, itu dia. Terima kasih Dr. Erna. Nuwun penjelasannya Prof. Eri gamblang sekali ya. Jadi memang preeklamsi itu kasus yang berpotensi untuk terjadi kegawat daruratan sampai perawatan di ICU, sehingga kalau merawat pasien-pasien preeklamsi maka kita harus sedia ICU ya, terutama dilakukan di rumah sakit yang tersedia ICU. Ini Prof yang bertanya tadi
menyampaikan beliau Dr. Dharma Yosua Sardol Simar Mata dari Padang, Prof, yang bertanya tentang intensity. Alhamdulillah. He is my close friend, right? Because having 3 times to communicate each other. Ya, salam. Pokoknya saya pengembangan makanan Padang itu yang enak sekali. Apa, Prof? Kejadian ini ada makanan Padang. Oh, rendang. Rendang, ya, salam rendang. Good, good. Terima kasih, Dr. Dharma. Di PDS2-nya Padang. Ya, terima kasih Dr. Dharma. Salam rendang dari Prof. Eri. Baik. Sambil menunggu pertanyaan yang lain dari dari para audiens, mungkin ini ya, Prof. Jadi memang walaupun saat ini kita itu tidak berperan sebagai DPJP di ICU, mungkin kesempatan saat ini kita belum itu, tetapi bagaimana supaya kita sebagai sektor itu tetap harus mempunyai tanggung jawab dan mempunyai mempunyai hak atas pasien kita. Jadi misalkan pasien ini perlu apa, jadi mungkin kita memang bukan DPJP yang utama, tapi kita harus menempatkan diri bahwa kita pemilik pasien itu, sehingga kita menguasai pasien itu dan kita mengetahui bahwa kebutuhan pasien ini apa, sehingga dari kita sendiri sebagai dokter obgyn atau sebagai operator terhadap pasien itu, misalnya kasus-kasus tindakan operatif, kita itu punya ini bahwa ini pasien ini di intensive care memang Anda di PJP-nya mungkin intensivis, tapi dari obgyn kita ini seharusnya kami dilakukan seperti ini, usulan-usulan seperti itu mungkin bisa didiskusikan nih, Prof. Jadi kita tidak seolah-olah sifil. Ya, Dr. Ana, baik, itunya Anda bagus sekali. Dokter, tolong slide Anda yang nomor 3 itu enggak salah ya. Itu slide mengenai keadaan di tanah air kita, penyebab tingginya kematian ibu ya. Kan itu yang tamu-tamu di ICU. Yang tadi itu preeklamsi, HPP, penyakit jantung. Sebab kebetulan ini di sebelah kanan saya ini ada ahli plasenta akreta dunia. Wah, ini baru kemarin cerita plasenta akreta. Setelah dilakukan yang konservatif, uterusnya dipertahankan. Loh, kok hari keempat, kelima, kok ilius? Wah, begitu ya Prof. Rosi? Nah, itu masih di intensive care itu dia. Bayu yang ya betul penyebabnya ini ya, perdarahan ini ya. Kemudian juga penyakit jantung pada kehamilan ya. Penyakit jantung, apalagi penyakit jantungnya yang diturunkan ya. Jadi contohnya Eisenmenger. Waduh, itu kalau sudah dilakukan operasi, pasti at least within 2 times 24 hours closely observed in special space. There is not other than intensive care unit. Ya. Kemudian yang paling bagus lagi contoh, ya, Anda mengalami HPP. Nolong partus, HPP, kemudian code blue, persiapkan operating theater. Nah, sekaligus juga ICU sudah dipersiapkan, ventilator tuh harus siap. Jadi itu cuma kejadiannya singkat sekali itu, Dr. Emma. Kita perhitungkan within 6 hours. Jadi once we decide the patient should be carried out in operating theater, consequently, the next 6 hours should be under our observation. Kan begitu, Dr. Ena? Ya. Begitu kita operasi di operating theater, apakah perdarahannya berhenti, apa tidak berhenti, apakah cukup dengan cara metode Surabaya, misalnya mempertahankan, tapi terus gagal dilanjutkan hysterectomy. Nah, akhirnya operasi sudah selesai, tetap heavy responsibility from the starting point
just around approximately within 6 hours. 6 jam setelah itu tanggung jawab kita. Ya. Sementara itu nanti kalau ada telepon dari tempat lain, dok, di sini sudah siap. Katanya 1 hari 17 seksio kan, gitu ya, 17 kali seksio ya Bayu. Bayu di situ buat 1 hari berapa kali seksio Bayu? 40 kayaknya itu Bayu. Bayu 40 kali. Boten, Prof. Berapa kali Bayu? 2-3, Prof. 3. 2-3 maksudnya, Prof. Oh ya sehari itu ya. Ya, jadi maksud saya ini kan kita Jawa Timur sudah pernah mencatat rekor 16 seksio katanya per hari. Jadi sudah ditelepon, dok sudah siap di sini lah. Tapi saya baca medsos dari Prof. Iko, ya itu wakil ketua POGI pusat. Duh, Pak Heri, ini masih ada yang rekor di Tangsel. Tangsel, Tangerang Selatan. Ya. Kenapa Pak? Ya itu 34 Pak Heri. Waduh, nah ini. Jadi 34 itu kan 1 hari 24 jam ya. Jadi ya demikian. Jadi apa dengan yang kita uraikan 6 jam setelah ini waduh tidak ada artinya dengan ini ya. Tapi mudah-mudahan lah kita akan menuju ke keadaan yang lebih baik. Demikian Dr. Erna. Iya, terima kasih Prof. Nah, ada Pokja Pokja ICU ya, Pokja intensive care di itu. Mungkin ini Prof, usulannya itu berarti kemampuan untuk penanganan perawatan intensif itu harus ditingkatkan untuk dokter-dokter obgyn. Mungkin tidak hanya FCCS saja, kan FCCS itu penanganan kegawat daruratan ya. Tapi penanganan intensif paling tidak tadi mainannya itu misalkan ada ventilator, ada apa, di FCCS memang dikenalkan, tapi hanya sepintas saja. Ya. Tapi mungkin in deep emergency, kadang-kadang kan kita lihat di rumah sakit tipe B, di daerah-daerah itu kan rata-rata semua tipe B ya, itu mereka punya ICU, punya ventilator, ya punya paling tidak dokter obgyn sebagai pemilik pasien, operator itu mempunyai kemampuan penanganan kegawat daruratan ya, dia bisa menangani pasien-pasien di itu. Jadi kemampuan itu perlu ditingkatkan, Prof. Heri. Oke, Dr. Bayu, silakan direspon. Iya, Tadi Prof. kan Anda kalau waktu memperkenalkan kita sudah berjalan setahun ya, Juli ini berjalan setahun. Ya, jadi pertanyaan Dr. Erna ini ke technically apa timetable kita ya? Kan kita baru 3 hari yang lalu bersama Dr. Nugraha, nanti sebentar lagi dengan Dr. Alamsyah. Silakan Dr. Bayu. Iya, Prof. Untuk dalam waktu dekat ini, mungkin kita sedang merancang suatu modul untuk pelatihan dari intern dulu dari tim. Setelah itu, apabila modul sudah jalan dan sudah jadi, baru kita melakukan pelatihan di sentra-sentra pendidikan dulu, Prof. Dan kemudian mungkin juga bisa berlanjut pada BSS 3, Prof. Baik. Jadi Dr. Bayu ini komunikasi Dr. Nugraha ini onkologis dari Ujung Pandang. Ya, ini baru sudah dengan Alamsyah. Sudah ini akan merencanakan mungkin minggu depan ini. Jadi begini Dr. Erna, dari awal saya sudah ikut di FCCS 1 Maret yang lalu. Kemudian kami 7 orang dulu. 7 orang ini ya Nugraha, Bayu, Putra, kemudian dari Jakarta siapa Bayu namanya? Dr. Kartiwa, Prof. Kartiwa, ya. Nah kemudian mungkin dari Solo ini bukan Adri ya, Adri terlalu sibuk. Jadi 7 orang dulu. Nah 7 ini adalah kita katakan inner person. Nah setelah itu terus baru melebar, masih tahun ini juga ambisi kita ke 14 PPDS. PPDS itu maksudnya teaching hospital yang 14 ini. Nah setelah itu oleh Prof. Yudi diminta, Pak Heri ini harus masuk ke BSS. Waduh, ini yang susah bagi waktunya. Jadi sampai sini Dr. Ena ini kan KPS ya. Ada 2 macam BSS ya Dr. Ena ya. Waduh, nanti ini BSS 3 ini. Tapi ini di sebelah kiri saya ini profesor juga ini
Dia bilang itu tergantung dari hasil Pilpres 2024, gitu ya? Oh iya katanya. Ya begitu Dokter Erna. Oke. Jadi pelatihan. Kita nanti pasti akan diintimidasi. Baik, terima kasih Prof. Eri. Jadi itu menurut saya sangat bagus sekali ya, karena kalau kita lihat di sini ya, di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu 80% bed ICU itu pasien obgyn. Jadi Iya, betul. semuanya pasien tidak preeklamsi, pasien perdarahan, pasien jantung, jadi yang memenuhi itu. Dan mungkin teman-teman sejawat semuanya di daerah juga Sedikit interrupt Dokter Erna, betul Iya. sekali Dokter Erna. Jadi begini, kemarin saya visite, saya sudah lapor Dokter Gala sebagai koordinator pelayanan. Ada satu pasien kemarin di ICU, pasien itu hamil 15-16 minggu dengan CAP, Community Acquired Pneumonia. Sekarang dia pakai ventilator, kemudian pagi ini sudah keluar itunya apa, prokalsitonin dan CRP-nya. Untung belum, masih untung ya, untung belum sepsis, tetapi aduh, pneumonia ini belum membaik signifikan. Jadi artinya ini sudah 5-6 hari di ICU, what next? Nah ini contohnya Dokter. Jadi paru sendiri pun sama anestesi juga bingung, tanya ke obgyn, ini bagaimana ini ibu hamil kita? Itu contohnya Dokter. Oke, monggo lanjutkan Dokter. Iya, matur nuwun, Prof. Ya, memang kenyataannya begitu ya, Prof. Jadi ICU itu pasiennya yang memenuhi itu pasien-pasien obgyn. Jadi mungkin kita layak, mungkin kalau ada ICCU yang punya kardiologis, nanti mungkin intensive care ada ICO, intensive care obstetric, karena isinya cuma pasien-pasien obgyn aja gitu. Karena sebagian besar itu. Jadi betapa pentingnya artinya kemampuan untuk mengelola kasus-kasus kasus-kasus yang memerlukan perawatan intensif itu sangat penting untuk dokter obgyn. Jadi saya kira kami menyambut baik Prof kalau misalkan ada tadi BSS 3 ya kemampuan itu. Jadi ingat dulu pada PPDS Prof Eri juga yang mempelopori ya. Jadi PPDS itu harus ada stase di ROI supaya PPDS itu terpapar dengan kasus-kasus intensif. Jadi tahu ngapain apa saja sih yang itu harus wajib. Dari semula kita yang bingung, kita suruh ngapain di ROI itu, tadi itu aja kita nggak ngerti apa-apa ya. Tapi paling tidak dari situ kita bisa belajar, oh begini ya ternyata itu. Jadi itu dulu awal mulanya Prof Eri memperkenalkan itu pada PPDS, bahwa PPDS harus visit di ini. Dan saya kira kalau misalkan nanti dari kolegium pun akan memberikan bekal yang lebih, itu saya kira sangat bagus sekali Prof, karena kasus-kasus obgyn itu sangat berpotensi untuk mendapatkan perawatan intensif. Usul ini, Dokter Bayu ini kan di situ Bondo. Bayu, kamu di situ Iya, Bondo. Prof. Iya, Prof. Bagaimana ini keterkaitan Iya, Prof. ICU ini? Memang, Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi saya memang merasakan sendiri kalau di daerah ini seperti apa kondisi kerja tim itu seperti itu, Prof. Jadi pasien datang dengan kondisi yang sudah inferior dan kita sendirian merawat pasien tersebut di Ponek dan di mana tidak ada dokter yang standby, maksudnya dokter ahli seperti anestesiologis atau internis gitu, Prof. Jadi di sini tempatnya kita mulai belajar penanganan pasien-pasien kritis ini, Prof. Jadi setidaknya kita tidak membuat pasien itu jatuh ke dalam komplikasi yang lebih berat seperti Prof. Dan ya memang terbaik sih karena keterbatasan fasilitas, Prof. Jadi kebanyakan pasien-pasien dengan PB edema paru itu saya rujuk, Prof. Karena stabilisasi dulu, kemudian kami rujuk, Prof. Dan di daerah sendiri, Prof, mungkin memang ruangan ICU itu ada, Prof. Tapi sebagian kecil rumah sakit itu untuk HCO-nya, Prof, yang tidak ada, Prof. Mungkin kalau di rumah sakit tersier itu dari kita itu mungkin UPI ya, Prof, unit perawatan intensif, Prof. Nah, itu mungkin yang jarang didapatkan di rumah sakit daerah, Prof. Terima kasih Dr. Bayu.
Mungkin sebelum kita tutup ada Dr. Agus Sulistiono. Mungkin Dr. Agus mau berbagi, Dok. Ada Dr. Ya, mungkin bisa di-highlight atau itu. Baik. Ya, saya kira ini tinggal 5 menit, Prof. Mungkin sebelum kita tutup dari Dr. Bayu dan Prof. Eri, ada yang pesan yang disampaikan pada semua audiens yang hadir. Monggo, Prof. Eri. Baik. Dr. Bayu dulu apa saya dulu? Boleh, Prof. Eri dulu. Ya. Jadi saya alhamdulillah kebetulan memang di teaching hospital ya, rumah sakit pendidikan. Jadi memang lingkungannya itu artinya educational environments. Saya alhamdulillah lebih diuntungkan. Tiap hari ada referat, ada penelitian, ada presentasi. Jadi itu namanya lingkungan. Jadi saya lebih beruntung. Dr. Bayu sekarang di situ Bondo mungkin lingkungannya itu ya kiriman bidan aja, patus kasep, terus apa man. Biasanya Bayu tuh kalau WA dengan saya, dok ini operasi ini, wih, ini paling-paling pasiennya sepsis nih. Nah, tips saya mudah-mudahan 1 jam ini yang kita sharing ini bermanfaat adanya, yaitu intensive care of GYN. Jadi filosofinya adalah bahwa itu adalah pasien kita. The whole responsibility still is in our hand. Sampai pasien itu pulang ke rumah, bukan pulang ke Rahmatullah. Itu adalah tanggung jawab kita. Ya. Keluarga pasien tidak akan bertanya ke dokter anak anestesi, tidak. Mesti ke kita. Ya. Nomor 1. Terus nomor 2, saya diberikan pengalaman oleh Dr. Brahmana, bagus sekali, diberi kesempatan untuk memberikan aspek etik pada dokter-dokter OB/GYN yang baru lulus. Apa itu isinya? Bahwa pasien selain mempunyai hak otoritas, hak mendapat konseling, hak memutuskan sendiri. Nah, jangan lupa ya, pasien itu sekarang sudah bergerak lebih maju dengan zaman artificial intelligence, ya, di mana informasi itu didapatkan jauh lebih mudah. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan, more educational patients now we have. Pasien itu makin lama makin educated. Di sini kita ditantang profesi kita, mulai dari diagnosa, akhirnya sampai pasien itu, ya, I want to say itu briefly, what's that? Patient safety, itu dia. Termasuk ya kerja di intensif ini. Saya kasih contoh coba. Dengan wanita seperti Dr. Erna ini, alhamdulillah dia tidak lupa dengan having married ya. Wanita karier seperti ini ya, biasanya terlambat nikahnya. Sehingga menjadi hamil high social value baby. Kemudian terus, waduh, educated woman ini betul-betul paham dengan haknya dia. Nah, kita kalau dapat pasien begini, kita tidak profesional, termasuk di dalamnya kerja intensive care. Ini kita kena batunya. Akhirnya ya, she just come back by someone else beside her. Siapa itu? Ya mungkin lawyer lah itu. Jadi itulah artinya kita harus tetap menjadi ini. Makanya saya senang lihat Dr. Rema ini lengkap. Ya. Ini ingat, itu ingat, hebat ini. Jadi apa namanya? Kalau di Inggris ini bisa jadi Prime Minister. Jadi demikian tips saya, kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi, kita ulang lagi, kita sharing lagi dengan pengalaman-pengalaman, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Amin. Matur sembah nuwun, Prof. Eri. Dr. Bayu, monggo silakan. Iya, sampun dokter, insya Allah semua sudah disampaikan oleh Prof. Eri secara lengkap. Seperti itu. Terima kasih, Prof. Dokter. Ya, baik. Terima kasih sharingnya selama 1 jam ini tidak terasa, Prof. Eri dan Dr. Bayu. Kita berbincang-bincang tentang intensive care. Jadi
sebagai penutup, mungkin kesimpulannya bahwa pasien-pasien kita, pasien obgyn, terutama yang kasus obstetri, itu sangat berpotensi untuk memerlukan perawatan untuk melakukan penanganan pada pasien-pasien dengan kondisi emergensi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan pasien-pasien itu memerlukan perawatan, walaupun misalkan pasien itu berada di ruang ICU yang saat ini kebijakan adalah dokter obgynnya misalkan bukan sebagai DPJP utama, tetapi kita tetap mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap pasien itu, sehingga kita tetap mempunyai peranan untuk ikut memperbaiki kondisi pasien dan berperan dalam perawatan pasien-pasien tersebut, dan kita selalu harus mengupdate ilmu kita apapun itu, dan terutama untuk ilmu tentang perawatan intensif ini. Dan semoga nanti kalau misalkan sudah jadi ada pokja intensif, mungkin kemampuan dari SPOG yang sudah lulus dan juga PPDS yang sekolah itu semakin ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan atau adanya penyegaran-penyegaran untuk meningkatkan pelayanan kita pada masyarakat. Baik, terima kasih kami ucapkan pada narasumber kita pada siang hari ini, Prof. Eri Gumilar dan Dr. Bayu, dan semua peserta tanya apa saja, kami ucapkan terima kasih. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Waktu kami kembalikan ke Dr. Seto. Terima kasih selamat lagi pada Dr. Erna, Profesor Eri, dan juga Dr. Bayu dan seluruh tim. Sedikit ke Dr. Seto. Halo Dr. Kita Seto. sudah membahas Halo Dr. Seto. mengenai Saya lihat gambarnya Dr. Seto, goyangannya lebih kecil sekarang Dr. Seto. obstetri, dan semoga seluruh pertanyaannya bisa terjawab, dan harapan kita bisa memperbaiki pelayanan kita terhadap kasus obstetri yang tentunya masih tanggung jawab kita meskipun pasca operasi, seperti pesan Prof. Eri tadi. Terima kasih, kita ketemu lagi pada tanya pasien minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.